Oke, selamat sore. Ini aku Gavin Miriam Usman dari Akena Ngongam Kejo dan dengan teman saya. Kenalin, nama aku Haikal Pati Al-Bahri, biasa dipanggil Pati. Paten Pati. Pati, Ya. pakai P. Pakai P. Athena 019. Ada format tambahan. Enggak. Ya. Oke, lalu sore ini kita akan mewawancarai salah satu masa cutting AE KMPN, yaitu Semuanya taruh aja nggak apa, aman kok. Oke. Namaku Ahmad Sakif Farhaningam, dipanggil Farhan. 136-22020, jabatan sebagai Ketua Bidang Dirgantaraan. Oh ya, oke. Bang Fang, aku mau nanya. Nah, kalau di bidang kedirgantaraan sendiri itu job desk-nya ngapain aja tuh? Nah, ikut magang fair nggak kemarin? Ikut magang fair nggak kemarin? Nggak apa-apa. Hanya pertanyaan aja. Nah, kalau dirgantaraan sendiri adalah tugasnya apa ya? Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan masa KMPN supaya lebih berdaya saing untuk menghadapi karir di tingkat selanjutnya gitu. Jadi setelah kita tuh nyiapin hal-hal yang dibutuhkan setelah kuliah. Mulai dari apa? Dari cara berpikir, cara menulis, cara melihat keadaan dari berbagai sisi, terus tahu company-nya, tahu industrinya, kemudian berkompetisi gitu lah kurang lebih. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara akademik sama kedirgantaraan. Akademik fokusnya yang di dalam kamus, atau mungkin ya akademik lah pokoknya kuliah di kelas dan lain-lain. Kalau yang kedirgantaraan itu yang lebih karena keluar kelasnya. Motivasi abang buat jadi ketua kedirgantaraan apa tuh, Bang? Karena jujur aku ngerasain manfaat dari kedirgantaraan. Karena aku dulu kalau ikut konfis, ikut kajian, gitu lah intinya lah. Terus kebetulan kajian aku dulu tuh juga kedirgantaraan. Jadi ya why not gitu, karena merasakan manfaatnya, aku pengen semua orang di bawahku juga merasakan hal yang sama. Gitu aja sih. Oke, aku mau nanya. Nah, kan kakaknya Bang Fang tuh kedirgantaraan tuh buat menyiapkan masa KMPN biar lebih siap menghadapi tingkat berikutnya di industri gitu. Nah, tapi kan buat itu kan harus kita tuh kayak ada informasi-informasi yang buat diberikan ke masa akhirnya itu kan. Nah, itu Bang Fan gimana bisa dapat informasi-informasi update-update-nya gitu? Nah, informasi kalau yang profesian itu kebetulan ITB Career Center tuh punya wadah berupa grup WA yang barengan sama himpunan-himpunan. Jadi biasanya yang equal sama kedirgantaraan himpunan lain itu join grup itu dan bisa dapat info Career Center di situ. Baik dari biasanya sih event-event kampus hiring, terus ada acara apa sih? Career consultation dan lain-lain tuh di-share di situ biasanya. Terus kalau dari luar ya biasanya ya scroll-scroll LinkedIn, tahu-tahu nemu yang menarik di-share. Santai-santai. Ada apa sih tantangan buat jadi di bidang kedirgantaraan itu? Timeline sih sama momen, karena numpuk di sekarang sebenarnya aku lagi cukup stres kerja di kedirgantaraan karena banyak event yang akan numpuk di Oktober utamanya ini Oktober ini sih, bakal banyak event yang numpuk dan semua punya karakteristik masing-masing lah, jadi harus punya sih mecah-mecah pikiran untuk ngurusin itu sesuatu. Kan itu banyak tuh kegiatannya, cara ngaturnya sama kuliah itu gimana, Bang? Ya sebenarnya dari jauh hari sih planningnya kalau bisa, jadi nggak akan gegabahnya potong kulit satu harinya gitu. Terus juga komunikasi yang baik sama staff-staff sama kadif-kadif itu juga PR buat aku sih, gimana bisa merangkul mereka dan tetap nggak membebani mereka juga sih. Terus yang lain apa ya? Sebenarnya sih komunikasi sama yang lain-lain sih, karena kalau kita nggak tahu beban kuliah mereka seperti apa dan juga seperti apa, maka kemungkinan akan ada event-event yang akan nabrak. Walaupun mungkin kadang-kadang tuh ada event yang emang harus tabrak. Misal konfis kita nggak usah di weekend, orangnya libur gitu, mau nggak mau nabrak. Terus SIELTS juga sama. Ada kan besar kan SIELTS sekalian itu juga harus di weekdays, karena kan ya mungkin di weekend kan. Terus kalau kajian, sebenarnya tuh kajian tuh yang collab sama IMB sama MD itu awalnya mau tanggal 26 ini September, tapi terus ternyata IMB yang nggak bisa mundur ke 1 Oktober. Ternyata aku baru tahu dari Alif kalian ujian rektor. Jadi ya memang apa ya, itu timeline dan momen itu satu hal yang paling tricky buat aku sekarang. Dan memang walaupun berusaha untuk menyenangkan semua, tapi itu mustahil gitu.
Bang. Bang sendiri kan kayaknya kan udah jadi kabit ketiga KKN di KMPN, terus juga sekarang kan jadi kabit di Aksantara juga. Nah itu caranya Bang ngatur antara KMPN, Aksantara, sama akademik, sama mungkin buat waktu refreshing main gitu, gimana tuh Bang? Ngalir aja sih kalau aku. Jadi kayak kalau emang waktunya kuliah ya kuliah, waktunya berhimpun ya berhimpun. Jangan, kalau saranku sih ketika kamu melakukan satu hal jangan mikirin hal yang lain. Itu sangat membantu kamu gitu. Ketika kamu kuliah ya kalau bisa jangan mikirin aksan. Ya mungkin akan kepikiran tapi bisa mungkin kamu fokus ke satu dulu. Setelah itu kamu baru akan keluar kelas langsung kamu mikirin yang lain. Dan ketika kamu mikirin yang lain jangan mikirin kuliahnya gitu. Jadi kayak fokus aja gitu. Atur fokus dulu. Terus apakah sempat main? Sempat aja. Ya, aku tuh orangnya udah perhitungan. Aku nggak akan ngambil jabatan yang aku ngerasa nggak akan bisa aku lakukan dengan baik. Gitu. Itulah manfaat dari materi manajemen ekspektasi. Terus Anda kasih harapan abang buat KMPN kedepannya? Kalau buat kami ke depannya makin chill aja sih, makin jadi tempat untuk seru-seruan, makin di tempat berkembang, nggak banyak menuntut apapun tapi bisa bikin orang-orangnya tuh mau berkampanye. Itu aja lah untuk KMPN yang chill. Bang sendiri itu tuh model belajarnya tuh orang yang kayak nyicil materi, kayak misalnya setiap sebelum kelas nyicil dulu, atau modelannya tuh yang kelas datang terus habis itu pas ujian kayak baru belajar seminggu sebelum ujian gitu, atau gimana? Tergantung matkulnya jujur. Ada matkul yang ketika kebut 1 hari sebelum ujian, ada matkul yang harus dicicil. Nah itu ntar kalian akan tahu sendiri dan akan menyesuaikan gimana cara belajar kalian. Tapi kalau aku sih, ya sebenarnya aku bukan anak-anak teladan banget sih di kelas. Kayak ya di kelas masih suka main HP, suka telat. Tapi juga kalau ada tugas dikerjain, dan tugas itu beneran aku ngerjain yang apa ya, walaupun mungkin nyontek tapi kayak aku belajar gimana cara ngerjainnya, nggak yang asal tulis. Disitulah aku belajar jadi tugas, mau ujian, ya baca banyak PPT gitu lah. Materi yang dikasih dosen tuh bagus, asli kamu belajar dari situ harusnya udah bisa ujian, kecuali rektor. Lu tuh kayak oke-okean sih, agak oke-okean tapi overall masih bisa dikerjain. Tips buat rektor apa tuh Bang? Tipsnya buat rektor? Kerjain tutorial, Kerjain tutorial. latihan soal sih, latihan. Kalau nggak salah tuh kalian udah dikasih draft maul kan? Kalian tuh ubek-ubek itu aja, cari latihan soal, kerjain, karena itu jam terbang akhirnya rektor gitu. Aku rektor juga ya sebenarnya dibilang di atas rata-rata angkatan iya, tapi juga nggak bagus-bagus amat nilainya. Berapa sih? Ya 30-40 gitu. Di atas rata-rata tapi itu. Iya. 8 menit. Iya. Mau lanjut Pak Cukup? Nah, doknya lagi cukup. Ya udah kalau Ya, cukup. mungkin cukup. Oke, yo, makasih ya Bang. Makasih. Sama-sama. Boleh foto ya? Boleh lah. Kalian nggak foto nggak ada bukti.